Baik, jadi saya kira keragaman perbedaan itu adalah sunatullah, itu hukum alam yang patut kita syukuri. Kalau istilah orang bijak itu, pelangi itu tidak indah kalau warnanya tidak berbeda. Sehingga bagi kami keberagaman di Indonesia, terutama di Gorontalo, sebenarnya adalah satu kekuatan untuk bagaimana kita bisa mendorong kemajuan daerah, terutama kelompok muda di Provinsi Gorontalo. Ya, saya kira kalau kita kilas balik sejarah kepemudaan Indonesia misalnya, pada Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta, itu di sana berkumpul berbagai elemen pemuda, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dari Sulawesi, kemudian Batak, Islamic Bond, segala macam. Saya kira di Gorontalo juga demikian. Kalau semakin banyak kelompok suku, adat, istiadat, budaya yang berkumpul di Gorontalo, sebenarnya itu adalah satu kekuatan besar bagi pemuda untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan peran-peran kepemudaan dalam rangka membantu pemerintah dalam membangun daerah, terutama bagi kelompok pemuda di Provinsi Gorontalo. Di KNPI itu sendiri merupakan satu organisasi kepemudaan yang menaungi, kalau di data di DPP, pimpinan pusat KNPI itu kurang lebih pada kongres terakhir itu ada sekitar 72 OKP. 72 OKP ini dari berbagai macam latar belakang. Kelompok Cipayung, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Katolik, kemudian organisasi-organisasi nasionalis ada di situ, underbone partai ada di situ, sehingga sebenarnya ruang KNP ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sengaja dibuat untuk bagaimana bisa menjadi pemersatu dari semua elemen pemuda di Indonesia, terutama di Gorontalo. Sehingga kami beberapa kali terus melakukan komunikasi dengan elemen pemuda, dibantu oleh pemerintah daerah, dibantu oleh kepolisian, kemudian dibantu oleh TNI, itu banyak melakukan komunikasi-komunikasi dengan para aktivis pemuda dari berbagai macam latar belakang dalam rangka untuk membangun persatuan itu. Karena di Indonesia itu persepsi tentang persatuan itu bukan menghilangkan perbedaan, tapi justru memanfaatkan perbedaan itu menjadi satu kekuatan besar bagi semangat kepemudaan di Indonesia. Kira-kira begitu. Provinsi Gorontalo tentunya kan? Iya, jadi di Gorontalo ini saya lihat dari suku Jawa, dari Batak ada, saya punya banyak kawan juga, kemudian teman-teman dari Papua, dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, Bugis, segala macam itu banyak di sini. Dan kita sebagai warga Gorontalo tentu membuka diri, karena apapun alasannya, saudara-saudara kita di Gorontalo juga ada di daerah lain, gitu, yang sementara belajar, yang sementara bekerja, menyambung kehidupan di sana, sehingga pencampuran agama, adat dari kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya bagus untuk lebih mempererat silaturahmi, bukan justru kebersamaan itu merusak persatuan, tetapi itu justru menjadi alat yang paling sangat efektif untuk bagaimana kita merekatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Iya, saya kira himbauan bagi kita semua, khususnya kelompok muda, tentunya di masa-masa saat ini bangsa kita ini tengah mengalami banyak ujian, gitu, baik dari segi pandemi, kemudian ujian bagaimana geopolitik global, perang Rusia-Ukraina yang itu berdampak terhadap ekonomi di negara kita, kemudian juga ancaman terorisme, radikalisme, separatisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu kelompok muda ini penting untuk menyatu, memperkuat diri, bagaimana bahu-membahu membantu pemerintah, membantu aparat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah, bangsa dan negara, untuk bagaimana kita menjaga agar bangsa ini tetap eksis dalam rangka memperjuangkan pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan terutama kesejahteraan rakyat.
Oke, terima kasih.